proyek besarnya Pak Fahri. Halo Pak Fahri, selamat pagi. Bagaimana? Hah? Udah tanda tangan kontraknya? Waduh, pasti happy dong dengan Afifah tadi malam. Malam apaan? Hah. Saya malah babak belur dipukulin sama cowok yang tiba-tiba muncul dan bawa kabur perempuan itu. Saya sempat dengar namanya Rehan. Pokoknya saya nggak akan lagi bekerja sama dengan bapak yang namanya Abah Asep. Afifah kabur, tapi kok dia nggak pulang? Afifah tidur di mana? Afifah, kamu tidur di mana semalam? Hah? Tidur di mana kamu? Tidur di mana? Abah, Afifah tidur sama Umi di kamar tamu. Tidur di mana? Diem aja. Tidur di mana? Hah? Aduh, Umi tuh nggak habis pikir. Kok ada suami seperti Abah? Tega-teganya jual istrinya hanya untuk kepentingan proyek. Abah nggak takut dosa ya? Hah? Abah nggak takut sama murka Allah? Umi jangan ceramain Abah terus. Umi tahu nggak? Proyek besar Abah gagal, hancur, gara-gara Rehan. Umi kasih tahu Rehan kan? Iya kan? Iya. Abah selama ini musuh Umi sama Afifah pakai sabuk ini. Abah nggak tahu kan berinya gimana. Abah sekarang rasain. Kamu berani ngelawan orang tua ya? Berani ngelawan orang tua sendiri. Mulai hari ini, kamu bukan anak Abah lagi, bukan! Bagus. Rehan juga nggak mau punya bapak kayak Abah. Tega ngejual istri sendiri, Bah. Cuma demi sebuah proyek. Abah nggak malu. Kamu pergi dari rumah ini. Pergi kamu! Kenapa kamu mesti diam? Ayo pergi! Umi, gimana? Kalau Umi yang minta Rehan pergi dari rumah ini, Rehan pergi. Tapi kalau Abah yang nyuruh, Rehan tetap tinggal di rumah ini supaya Abah nggak semena-mena sama semua orang yang ada di rumah ini. Kamu dengar? Kamu dengar? Umi lihat anak Umi. Hah? Berani ngelawan bapaknya sendiri. Anak durhaka berani ngelawan bapaknya sendiri. Ini didikan Umi. Kamu. Ya Allah. Gara-gara kamu kabur, gara-gara kamu melarikan diri, proyek besar Abah jadi hancur. Hancur. Tadinya Abah diharap menikah dengan kamu itu Abah akan untung besar, tapi malah rugi, malah bangkrut. Rehan. Nanti Abah tambah emosi. Kasihan Afifah nanti tambah disiksa sama Abah. Maafin aku. Apa? Kalian lihat. Kalian selalu belain Afifah, ya kan? Selama kalian belain dia akan makin sengsara. Jangan Rehan. Sebaiknya minta maaf sama Abah. Supaya dia berhenti nyiksa Afifah. Apa yang harus aku lakukan? Umi benar. Semakin aku melawan Abah akan semakin menyiksa Afifah. Karena aku nggak bisa selalu berada di sisi Afifah untuk melindunginya, ya Allah.
Abah, Rehan minta maaf. Tolong berhenti Abah menyiksa Afifah. Kamu ngomong apa? Abang nggak denger. Abang nggak denger. Lebih keras. Abah, Rehan minta maaf. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Lebih keras, lebih keras. Keras. Rehan minta maaf, Abah. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Nah, begitu dong. Begitu. Mulai hari ini, jangan pernah ikut campur lagi urusan Abah. Ngerti? Iya. Pergi! Lihat Abah, lihat! Lihat! Jangan pernah ngebantah lagi perintah Abah. Ngerti? Umi, Rehan gak bisa terus-terusan diem melihat Abah menyiksa Afifah. Kenapa sih kita nggak pergi aja dari rumah ini? Kita tinggalin Abah. Orang kayak Abah tuh emang pantasnya tinggal sendiri biar dia nggak ngancurin hidup orang lain. Aa, Umi nggak bisa. Sebagai seorang istri, sebaiknya Umi ada di sisi Abah. Kalau Umi nggak mau pergi, aku juga nggak bisa pergi. Kalau aku nggak ada, siapa yang akan melindungi mereka dari kejahatan Abah? Waalaikumsalam. Maaf, saya siang ini tidak bisa ke pengajian karena kebetulan ada urusan keluarga yang penting. Umi, jangan dibatalin. Umi harus tetap datang. Rehan gak apa-apa. Tapi Umi, umat membutuhkan Umi, membutuhkan bimbingan Umi. Jangan dibatalin ya. Rehan gak apa-apa kok. baiklah, saya akan ke sana sekarang. Waalaikumsalam.